bisa melaksanakan upacara Minggu Buddha, terus kemudian kita bisa berbagi dharma bersama-sama di tempat kediaman Papimpura dan Maya. Selamat Waisak buat kita semua. Ajaran Buddha Sakyamuni ini memang guru kita ini luar biasa. Banyak hal-hal yang dari 2600 tahun yang lampau sampai hari ini masih sangat-sangat relevan. Kemarin kami kedatangan tamu, pas hari Waisak kedatangan tamu para romo dan para pengurus dari Gereja Kristus Raja Surabaya. Terus di sana kita sarasehan. Tapi namanya sarasehan, tapi saya hantam aja. Apa ini kayak ceramah dan bahkan masuk ke paham-paham teologi dari Buddhism. Dan mereka sangat-sangat tertarik sebenarnya, dan mereka mengatakan di hati mereka cuma ada dua, yaitu Katolik dan ajaran Buddha. Ajaran Buddha yang paling pertama yang mengagumkan buat saya sampai hari ini dan bisa kita banggakan dengan teman-teman dengan ajaran agama lain, yaitu agama Buddha satu-satunya agama yang minta untuk dibuktikan, datang merasakan, dibuktikan sendiri baru kemudian dipercaya. Dan di dalam agama Buddha tidak ada itu yang namanya teror, tidak ada yang namanya kita kalau seandainya ibu bapak kekuasaan itu ada di tangan para biku atau para pandita, atau bahkan kekuasaan itu semua sesuai dengan kitab suci. Tetapi agama Buddha punya keleluasan, umat Buddha khususnya punya keleluasan. Boleh seandainya ada hal-hal yang belum kita mengerti, ada hal-hal yang belum kita pahami, ada hal-hal yang belum kita ketahui atau tidak sejalan dengan apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci, kita boleh mengatakan saya belum bisa menerima, dan kita tidak diteror dosa. Itu salah satu kelebihan dari ajaran Buddha. Ya, kalau memang Anda belum paham ya tidak masalah, kan sampai di situ saja gitu. Dan ajaran Buddha apakah itu untuk semua kalangan, baik yang tidak sekolah, yang sekolah tinggi, semua sama, ajarannya sama, rasanya sama. Mau sampai main yang di yang landai ada, mau yang tanggung ada kedalamannya, bahkan yang dalam bahkan menyelam sampai ke dasar juga ada, untuk semua kalangan sesuai tahapannya. Jadi bagusnya ajaran Buddha seperti itu. Dan saya sampaikan juga kepada teman-teman saudara saya yang beragama Katolik, saya mengatakan bahwa Buddha ini adalah satu-satunya pimpinan agama yang pergi ke medan perang. Di tengah-tengah medan perang, ketika suku Sakya dan suku Kolya sudah ingin berperang, Buddha mengetahui itu, Buddha pergi menerjunkan dirinya langsung ke tengah-tengah medan pertempuran dan berhasil menghentikan pertempuran itu. Itu satu-satu pimpinan ajaran di muka bumi ini. Oleh karena itu agama Buddha mempunyai tempat yang terhormat oleh pengikutnya dan ajaran-ajaran agama yang lain, karena sampai saat ini tidak ada satu lembaga, tidak ada satu organisasi yang dikirim berdasarkan atas perintah agama untuk berperang dengan
sesamanya, bahkan kepada orang yang tidak pemahaman. Itu hebatnya ajaran Buddha. Dan ini mendapatkan tempat terhormat di mata saudara-saudara saya yang beragama lain. Dan memang tidak pernah ada para gerombolan, para barbarian di gurun itu diperkenalkan kepada ajaran Buddha tidak melalui senjata, tetapi dengan teladan, kasih, sayang, cinta kasih, kasih sayang, dan kebudayaan-kebudayaan diperkenalkan kepada mereka, sehingga mereka yang tadinya kerjanya membunuh, makan manusia, itu berubah pelan-pelan, mengenal ajaran-ajaran kebaikan. Ini faktor-faktor yang membanggakan buat kita umat Buddha sampai saat ini. Bahkan kalau ditelusuri lebih jauh lagi, cinta kasih umat Buddha bukan kepada sesama manusia saja, kepada binatang. Rumah sakit hewan pertama itu didirikan oleh Raja Asoka yang notabene beragama Buddha. Jadi rumah sakit hewan pertama itu oleh umat Buddha di dunia itu menjadi bukti bahwa bukan cuma kepada sesama manusia, tetapi kepada hewan sekalipun. Dan satu-satunya agama di muka bumi ini yang mengajarkan bahwa ajaran agama itu pakailah sebagai rakit. Sebagai rakit, ibu bapak. Artinya, dari tempat yang gelap, dari tempat yang tidak tahu, tidak mengerti, kita menggunakan ajaran Buddha itu untuk menyeberang ke pantai seberang, ke pantai ke seberang, ke tempat yang lebih bijaksana, yang tadinya kacau menjadi damai, sebagai rakit. Nah, setelah kita terseberangi, berhasil terseberangi, rakitnya diapakan? Hah? Gimana sih ditinggal? Ibaratnya ajaran Buddha itu, kalau kita ini semua sekarang sedang dalam penjara, seandainya kita dalam penjara, terus Buddha, ajaran Buddha itu adalah kunci. Terus kuncinya itu sampai apakan? Hah? Dibawa? Oke. Nggak ada masalah sih dibawa. Tapi apakah Anda berhasil keluar dari penjara itu? Ada orang yang dia, oh ini karena pemberian Buddha, maka dikesak dibawa. Boleh, tidak masalah. Terus oh karena ada pemberian Buddha, digantung terus disembayangi. Boleh? Boleh. Terus ada juga yang pakai kunci itu, misalkan dia jalan ke pintu, masukkan ke lubang kuncinya, kemudian diputar, jeklek, dibuka, terus keluar. Boleh? Boleh. Setelah keluar, kuncinya diapain? Dibawa. Punya Buddha loh ini. Hah? Tapi ini kan pemberian Buddha, sampai enggak sayang tak? Di apa, Bu? Kunci itu. Kuncinya diasah. Kuncinya. Saya pertanyakan kuncinya. Kuncinya sampai apakan? Kan sudah berjasa loh. Berhasil membawa Anda keluar dari penjara. Penjara penderitaan. Penjara kehidupan yang tidak berkesudahan. Hah?
dibawa. Ya macam-macam sih orang, tetapi karena Buddha mengatakan ajarannya itu sebagai rakit. Setelah Anda terseberangi, sampai usung rakit itu untuk apa? Sampean kesai kuncinya itu untuk apa? Ngabot-ngaboti, kenang-kenangan, ada gunanya enggak? Ya, itu loh. Kalau Anda memang sudah berhasil, tinggalkan. Loh, bayangkan, disuruh ninggalkan. Biarkan bisa bermanfaat bagi orang lain lagi. Coba kita diajar jangan melekat bahkan kepada ajaran Buddha, karena itu sebagai rakit saja. Oleh karena itu ajaran Buddha dipakai, jangan dikesai. Ya, jangan cuma disembayangi tok, tapi dipraktekkan, dipergunakan agar supaya kita bisa keluar dari penjara yang namanya lingkaran samsara. Itu luar biasa loh, tidak banyak ajaran lain yang mengatakan bahwa ini ajaranku ini pergunakan dan diibaratkan sebagai rakit. Bahkan ajaran Buddha itu tidak pernah memonopoli yang namanya kebenaran. Ada pertanyaan yang sering kali kita dengar sampai saat ini, yaitu ajaran yang benar-benar benar itu yang mana sih? 2600 tahun yang lampau pun ada seorang petinggi agama, dia pergi menemui Buddha. Setelah bertemu dengan Buddha, beliau menyampaikan, sampean kan Buddha yang maha sadar, yang maha mengetahui. Saya ini bingung, pusing. Setiap kali saya ketemu dengan pemimpin agama, ketika ditanya ajaran mana yang benar-benar benar, mereka selalu mengatakan ajaranku lah yang paling benar. Nah, sekarang sampean Buddha, saya tanya, tolong jelaskan kepada saya ajaran mana yang benar-benar benar. Kira-kira Buddha menjawab apa? Hah? Datang, lihat, buktikan. Kira-kira jawaban Buddha apa? Semua benar. Ya kira-kira sampai nih sudah di Buddha. Kalau seandainya Buddha mengatakan ajaranku lah yang paling benar, maka beliau tidak lebih tidak kurang seperti pemimpin-pemimpin agama-agama sebelumnya. Tapi pada waktu itu Buddha langsung memanggil kepada Ananda, tolong ambilkan segenggam daun. Diambillah segenggam daun. Terus Buddha bertanya kepada Ananda, banyak mana daun yang ada di tangan, di genggamanmu, sama daun yang ada di dalam hutan? Ananda menjawab, jangankan kok daun dalam genggaman saya dibandingkan dengan dalam hutan, dibandingkan dengan pohon yang sama, masih banyak daun di pohon yang sama. Buddha menjawab, demikianlah ajaran kebenaran di muka bumi ini. Seperti banyaknya daun yang ada di dalam hutan. Sedangkan apa yang saya ajarkan seperti banyaknya daun
di dalam genggaman Ananda. Karena keterbatasan waktu, dimensi ruang dan tempat. Ya, tidak mungkin Buddha mengajarkan segala sesuatunya dalam waktu yang sesingkat itu. Jadi masuk akal, apa yang diajarkan itu hanya segenggam aja. Oleh karena itu, ketika murid Buddha menemukan kebenaran di luar apa yang diajarkan, terima kebenaran itu sebagai kebenaran. Apabila kebenaran itu tidak membawa kerugian bagi dirimu dan tidak membawa kerugian bagi orang lain. Kebenaran itu membawa kebahagiaan bagi orang lain. Maka terimalah itu sebagai kebenaran yang benar. Jadi guru kita ini bukan, buat saya Buddha itu maha asik lah pokoknya. Setuju ya? Ya apa wong dia bilang, terimalah kebenaran itu, walaupun itu bukan ajaranku. Kebahagiaan buat banyak orang, tidak merugikan dirimu, tidak merugikan banyak orang. Baik buat orang, tidak baik buat dirimu, benar nggak? Benar, tapi belum tentu benar. Baik buat diri kita, tidak baik buat orang lain, benar nggak? Bisa jadi benar juga, tapi bukan benar. Yang benar, yang bagaimana? Baik buat diri kita, baik buat orang lain. Tidak merugikan diri kita dan juga tidak merugikan orang lain. Ya, makanya ini ajaran-ajaran yang maha asik. Oke, saya pikir begitu karena waktu juga kena iup-iupan yang tapi asik-asik aja kan? Ya, saya kira cukup. Sampai di sini, mudah-mudahan kita bisa menyerap ajaran-ajaran Buddha, yaitu baik buat kita, baik buat orang lain, tidak merugikan kita dan tidak merugikan dari para murid-murid Buddha. Mari